Saat saya master, Mhm. salah satu pembimbing atau penguji begitu yang bertanya, "Anda ini peneliti atau pendakwah?" Perempuan dan laki-laki masing-masing ada bagiannya dan tidak perlu dikomparasikan begitu, seorang perempuan tidak bisa begini, seorang laki-laki tidak bisa begitu, kecuali di keluarga. Di buku ini membahas misalnya kita dengarkan HTI di Indonesia itu Mhm sudah mhm, terlarang sudah iya. begitu. Nah, buku ini menjelaskan HTI itu sebenarnya apa sih? Apa? DITII. Jadi Hizbut Tahrir itu mengubah konstitusi menjadi Islam. Itu target. Mengubah. Jadi Hizbut Tahrir kan Jadi, artinya partai kebebasan begitu. kita Kak Tindri sebagai latar belakang akademisi, memandang, bernegara itu sekarang seperti apa? Atau memandang ideologi Islam itu sekarang seperti apa, Kak? Baik, pasti pernah dengar kan Piagam Jakarta? Halo kata kunci. Di segmen video kali ini kita kedatangan satu bintang tamu yang pertama kali di kata kunci ini perempuan. Kan sebelum-sebelumnya laki-laki semua ini perempuan. Ya, jadi beberapa diskusi di teman-teman tim kreatif kata kunci official mau mengundang salah satu penulis temannya Kak Bombom. Jadi rekomendasi ini dari temannya Kak Bombom. Saya tidak tahu teman apanya Kak Bombom, katanya teman kuliahnya Kak Bombom. Jadi diundang karena diskusi Kak Bombom selalu membicarakan tentang bukunya. Mungkin Kak Bombom menarik dengan bukunya atau tertarik dengan pernah membaca buku kayak karena buku ini juga ada di studio kata kunci. Jadi ini dia Kakak Andi Tendri Awaru. Selamat datang Kak. Iya, terima kasih. Bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya apa aktivitas kesibukan teh ini? Sehari-hari mengajar. Oh mengajar Ki. Mhm. Mengajar di mana Kak? Di UIN Alauddin Makassar, UIN ilmu. Alauddin. Mhm. Jadi kita kenal Kak Bom Bom dari mana? S2 di Oh waktu Unhas. lanjut di Mhm. pasca sarjana di Unhas. Mhm. Teman kelas Ki. Iya, Oh iya satu satu maaf agak. satu angkatan Iya, Ki. Oh iya iya iya. Ini kita dosen di UIN di fakultas apa Kak? Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik. Di Oh Unismu juga ngajar di ilmu pemerintahan. oh tapi home base-nya di Belum. oh belum ada. Mhm. Jadi ngisi Iya, mata oh siap 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 siap. Berarti di tadi bicara tentang filsafat, iya, dosen filsafat, filsafat, dosen filsafat. politik. Oh politik. Mhm. Oh Tidak tampilan iya ikut-ikut. iya iya. Tidak karena ini Kak apa tadi kita Mhm. waktu dibaca buku tak kayak bicara tentang lebih mendalam ke Islam gitu. Mhm. Iya, bukan saya enggak lihat sebelumnya kita bicara tentang politik dengan fashion tak gitu ya, penampilan tak. Mmm, Hmm. Kalau di UI ini Kak ngajar mata kuliah apa saja Kak kalau di filsafat di politik itu? mhm. Saya ngajar gerakan sosial politik, kemudian Mm-mm. etika politik Islam, Iya. pemikiran politik Islam, Bah, yang begitu-begitu. keras-keras. Memang keras-keras kayaknya ini. Nggak. Oh iya iya. Ini juga buku tak. Jadi Mhm. belum pernah saya baca ini kak belum. Ini karena berapa lama mi ada di sini waktu Mhm. masuk di istilah kata kunci. Tapi ini kak menarik. Ini kita bicara tentang pergerakan revivalisme Islam Timur Tengah ke Mhm. Indonesia. Mhm. Bisa tidak kita ceritakan sedikit tentang buku ini kak? Iya, jadi, awal penulisan buku ini boleh saya Boleh, bahas? boleh dari apa latar belakang kenapa kita nulis ini sehingga berpikir masuk ke gaya pemikiran tentang Mmm, revivalisme Islam, boleh Kak? iya. Jadi kan tamat SMA saya gap year ya, 2 tahun. Oh Jadi oke. saya daftar di beberapa universitas itu tidak lolos. Di UI, Di saya sebenarnya mau sekali psikologi UI begitu. di UI Kak? Iya, tapi Oh iya. tidak lolos sampai Heeh. kemudian Allah izinkan saya lolos tahun 2010. Oke. Oke. Nah, dalam proses di awal perkuliahan Mm-mm. saya mikir gitu, bagaimana saya berterima kasih ke Allah atas nikmat kuliah. Terus saya pikir, kenapa saya di ilmu politik begitu? Awalnya kan lulusnya di bahasa Inggris, tapi Oh kita harus ambil. transfer, orang Oh tua pilihnya ilmu politik begitu. oh gitu. Iya, jadi saya sebenarnya tidak Bukan ada, pilihan Kak. Kita sama sekali tidak. oh Karena secara karakter saya lebih ke psikologi sebenarnya, lebih suka hal-hal yang seperti itu. oh iya 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 iya. Kemudian
sahabat saya Iva Suraya Malik itu saya telepon, dia sampaikan bahwa kalau di sekitar kita itu gelap, berarti kita sumber cahaya. Jadi Oh. apapun yang saya lihat di dunia politik, segelap apapun, maka itu pertanda saya bagian dari yang terangnya begitu. Seperti Berarti itu. bisa dikatakan sejauh ini pandangan terkait masalah politik itu konotasinya tadi gelap-gelap begitu Kak. Iya. Jadi menandakan bahwa kita belajar politik ini akan menjadi sumber cahaya bagi politik yang gelap ini begitu mungkin Kak. Iya. Oh iya. Sampai di awal akhirnya saya pikir kayaknya untuk berterima kasih Ya. kepada Allah atas nikmat perkuliahan ini, saya mau ambil fokus di politik Islam begitu. Kan ada Oh. banyak politik kan Iya, jenis-jenisnya, kemudian politik Islam. Qadarullah semester 3 saya ketemu dengan Dr. Syarifuddin Djordi, Komisioner KPU Sulsel saat ini. Oke. Beliau dari Jogja, kemudian memang fokus pada gerakan-gerakan sosial. Akhirnya ya pucuk dicinta ulang pun tiba begitu, Iya, ketemu iya, iya. begitu. Dan qadarullah di situ saya semester 3 sudah brainstorming. Awalnya saya mau meneliti Ikhwanul Muslimin ke Mesir. Iya, serius. Awalnya begitu. Tapi satu dan lain hal akhirnya kita fokuskan ke Indonesia, prosesnya panjang sampai kemudian semester 5 saya ujian proposal, semester 7 saya selesai. Belum selesai semester 7 saya sudah wisuda. Berarti ini diangkat jadi judul skripsi. Berarti judul skripsi oh, iya. jadi buku ya. Berarti dalam waktu yang singkat kita buat atau teliti terkait melakukan penelitian terkait buku ini Kak. Saya pernah dengar tidak ada sesuatu yang kayak secara tiba-tiba begitu. Oke. Saya kan besar di madrasah ya. Saya di madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang saya dapatkan dalam proses sekolah itu ternyata benar-benar kepake. Oh iya. Jadi bukan sesuatu yang dalam 3 tahun. Instan. Iya, berarti kita berpikir atau muncul ide terkait masalah judul skripsi diangkat yang buku sekarang ini itu dari semester berapa Kak? Semester 3. Dari semester 3. Jadi apa yang mengantar kita ke buah pemikiran seperti ini? Iya. Saat saya master, salah satu pembimbing atau penguji begitu yang bertanya, Anda ini peneliti atau pendakwah? Oh, dalam maksudnya iya. Dalam hati saya jawab, saya pendakwah. Karena tujuan saya meneliti untuk berdakwah. Oh gitu. Jadi ini iya. Berarti mau disampaikan ini ada pesan yang dalam di sini Kak. Kalau Anda pahami pergerakan revivalisme Islam Timur Tengah, kata kuncinya kan di revivalisme. Iya. Viva biasa dengarkan Viva la Vida, Viva kejayaan begitu. Jadi revivalisme Islam, kejayaan Islam kembali. Itu yang saya mau suarakan. Kejayaan Islam kembali. Isinya buku ini apa sebenarnya Kak? Maksudnya kita antar latar belakang dari buku ini yang kita teliti untuk membaca terkait masalah revivalisme yang masuk ke Indonesia. Iya. Jadi pengantar awalnya kan jatuhnya Turki Utsmani, kemudian hadirnya pan-islamisme. Jadi ada gerakan yang menyatakan bahwa kemunduran Turki Utsmani itu karena tidak terbuka dengan Eropa begitu, dengan kemajuan-kemajuan teknologi dan sebagainya. Dan ini yang kemudian direspons oleh pan-islamisme bahwa tidak. Justru keruntuhan ini karena kita jauh dari Islam. Keberhasilan selama sekian abad itu karena dekat dengan Islam. Dan itu yang kemudian gerakan-gerakan tersebut dari pan-islamisme sampai kemudian Hasan al-Banna, Taqiyuddin an-Nabhadi itu sampai ke Indonesia, gerakan-gerakan tersebut Hizbut Tahrir Indonesia. Oh iya. Kalau Anda tahu sayap gerakannya juga kami, Majelis MPM Unhas, kemudian Jamaah Salahuddin di UGM. Jadi ada banyak sekali. Saya seperti kuliah singkat ini Kak. Aduh, minta maaf. Berarti luar biasa mahasiswa ini dapat kita sebagai dosen menjelaskan mungkin secara detail dengan biasa kita juga sampaikan ke mahasiswa ini Kak, atau merekomendasikan untuk membaca ini sebagai referensi dasar mungkin. Hal yang saya syukuri ya, selama saya ngajar, bahkan sebelum saya ngajar, skripsi saya dijadikan rujukan oleh skripsi-skripsi adik-adik saya di jurusan. Bahkan salah satu mahasiswa saya saat ini berhalangan hadir, itu rujukan pertama penulisannya itu dari buku ini. Sampai kemudian sekarang dia aktif untuk menulis di berbagai platform, jurnal dan sebagainya, dia jadikan rujukan referensi.
Itu yang saya sebut tadi, Muafiq, bahwa innamal a'malu binniyat. Heeh, Jadi segala sesuatu itu tergantung intention di iya. awal. Karena intentionnya itu adalah untuk berdakwah begitu. Jadi Allah sampaikan kita pada niat. Mhm. Jadi menurut saya Muafiq, apa yang kita jalani hari ini, pertemuan kita hari ini itu tidak terlepas dari niat kita kemarin-kemarin tadi dan Oh, berarti berentetan untuk sampai bisa. pasti, Iya, iya, iya. Berarti ada pasti. kaitan. Oke, Kak. Mhm, Mungkin ini. Jadi kalau dibaca, lihat judulnya saja, Pergerakan Revolusi Islam Timur Tengah ke Indonesia. iya. Ini kan termasuk buku berat. Mhm, Buku berat ini, Kak. Dengan saya sorry, saya mungkin tadi mhm, kita baru pertama ketemu, kemudian mhm, kenalan, kita briefing dari fashionnya ini saya tidak percaya kak kita bilang kita bisa nulis mhm. buku seperti ini. Kalau sepanjang proses penulisan apa mungkin kendala hubungan ataukah kira-kira mengantar bahwa saya perempuan juga bisa nulis seperti ini Mhm. itu pandangan tak gimana kak? Yang pertama, saya bukan feminisme dan tidak tertarik dengan Oh iya. gerakan-gerakan em, mendikotomi perempuan dan laki-laki begitu. Saya pikir Oke oke. itu bukan sesuatu yang menarik Iya iya perhatian iya saya. iya. Jadi sebelum ke sini buku yang saya baca itu Anne Mary Schimmel kalau saya tidak salah, itu judulnya My Soul is a Woman begitu. Jadi Hmm. perempuan dan laki-laki masing-masing ada bagiannya dan tidak perlu dikomparasikan begitu, seorang perempuan tidak bisa begini, seorang laki-laki tidak bisa begitu, kecuali di keluarga. Jelas posisinya antara imam dan makmum begitu itu jelas. Tapi kalau di luaran itu no problem saya pikir. Yang penting kodrat utama perempuan kan tugasnya di ranah domestik, Oke. rumah tangga itu kan Iya jelas. iya Kalau di luar dari itu saya rasa tidak perlu saya menunjukkan bahwa perempuan bisa, tidak perlu. iya 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 iya. Santai Oke saja oke oke begitu. oke oke. Tadi kak kalau tantangan mungkin selama nulis buku ini. Dramanya ini pas di Jogja. Oh berarti ada cerita panjangnya juga ini, Kak? Iya, jadi ini buku rampung, draft awalnya kan skripsi dulu, draft kedua di Jogja, kemudian direvisi lagi yang ketiga kalinya. Jadi di Jogja sih yang drama banget. Karena ya, tahun 2015 saya keliling Sleman. Oh berarti sampai keluar kita Iya, keluar menulis atau meneliti? meneliti. Karena saya butuh narasumber yang lebih tajam lagi begitu Oke. analisisnya, dan kajian-kajian seperti ini kan Mhm. pusatnya di Jogja begitu. Saya ketemu dengan, seperti yang saya sampaikan tadi, Heeh. saya ketemu dengan Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Iya. kemudian Ketua Jurusan Universitas Gadjah Mada, Mhm. kemudian dosen Universitas Negeri Yogyakarta, dan semuanya adalah rekomendasi dari Ustaz Syarifuddin Jurdi begitu. Jadi Oh iya betul-betul iya iya. saya di-guide dari jauh, sejauh mana saya perlu menggali, dan ya seperti itu, benar-benar di tempat asing Muafik. Jadi benar-benar saya orang yang jarang keluar rumah, Iya. tiba-tiba di Jogja seperti anak hilang, harus ke sana kemari hmm? menembus Iya kabupaten. iya. Iya, seperti itu. Berarti seniat itu kita tulis Iya. buku ini. Mhm. Iya. Kan biasa sorry kalau memang ada penulis yang kita kenal yang menurut saya tidak tahu latar belakangnya atau model penelitiannya gimana, kemudian Mhm. dia mencari sumber seperti apa. Tapi sesederhana yang kita cerita, menurut Mhm. saya total sekali Ki bikin ini buku. Iya. Sejak saya menulis skripsi, bahkan sejak judul saya sudah bayangkan ini buku akan saya tulis, maaf, ini skripsi akan jadi buku dan akan dibaca Oh, oleh masyarakat internasional. Saya berarti sudah sudah berniat mungkin dari Kak. awal. Berarti sekarang ini terbit tahun berapa Kak? 2020. Tahun 2020. Mhm. Sejauh ini apa pembelinya dari mana Kak? Ada dari Jerman, salah satu Sampai di diaspora Jerman? dari Jerman, Heeh. iya. Kemudian ada juga versi digitalnya dibeli oleh salah satu peneliti di Inggris. Alhamdulillah. Beliau bisa bahasa Indonesia. Jadi beliau juga arahan dari Pak Syarifuddin Djordi begitu. Yang orang Jaringan Inggris ini Kak? orang Inggris asli. Yang Jerman tadi? Diaspora. Orang Oh, Indonesia orang yang ke diaspora yang Jerman. kuliah Mhm. di sana. Berarti Iya. sampai di Inggris dan di Jerman ini buku. Alhamdulillah. Oke. Tadi kita bilang ada hasil penjualan di via Google ya Play. Google Play, Mhm. ebook gitu ya. Iya. Dengan ada juga fisik. Berarti ada keuntungan di balik Hmm. menguntungkan enggak sebagai penulis ini, Kak? Mungkin begini ya. Kalau berbicara tentang profit
Saya pikir ini bukan bisnis. Oke. Jadi proses kreatif saya hanya sampai di titik ini selesai begitu. Mm-mm. Kemudian bermanfaat bagi pembaca. Oke. Bisnis saya pikir itu berbicara Di di pos. ranah lain begitu. Oke. Itu di urutan kesekian Kak mungkin. Itu hanya bonus. Iya, poinnya Kalau oke gitu. Oke oke. Kemudian ini Kak, orang-orang yang hanya melihat judulnya ini kemudian tertarik, kemudian menyangkut pautkan apalagi kondisi sekarang ini bicara tentang politik identitas yang Iya. lagi mungkin yang bisa dibilang dari 2016 itu sudah mulai muncul bicara tentang politik identitas besar-besaran di Indonesia. Menurut tak pandangan tak ini Iya. Kak, bicara tentang politik identitas itu seperti apa? Pandangan tak dengan kondisi sekarang di Indonesia. Kemudian dengan cita-cita buku ini seperti apa orang melihat atau membaca buku ini supaya bisa tertarik gitu Kak? Jadi berbicara tentang politik identitas, ada stigma yang melekat di masyarakat kita Indonesia, khususnya tentang Islam, bahwa Islam itu kok keras, kok Mm-mm. radikal, Iya. kok selalu konfrontatif Mm-mm. begitu, selalu mau ada gerakan-gerakan yang inilah Yang FPI ekstrim, iya, oke. misalnya, kita bicara FPI kok FPI gitu. Mm-mm. Nah, sebenarnya ketika kemudian saya kuliah, ada banyak organisasi-organisasi kemahasiswaan meminta saya bergabung begitu. Seperti apa saja Kak? Ada banyak. Enggak apa-apa, apa-apa saja Kak. Nah, Oh, oke. nah, ada banyak hal yang saya garis bawahi Mm-mm. adalah seringkali teman-teman saya aktivis mahasiswa itu taklid buta. Maksudnya ketika kemudian mereka besar di sebuah organisasi, Organisasi. mereka tidak paham dengan organisasi lain Oh iya. dan akhirnya membenci. Terlalu fanatik dengan satu Iya, organisasi. Oke. fanatik karena tidak paham Heeh, heeh, sejarah. heeh. Nah, itu yang ingin saya angkat begitu. Jadi di buku ini membahas misalnya kita dengarkan HTI di Indonesia itu Mm-mm, sudah mm-mm, terlarang sudah iya. begitu. Nah, buku ini menjelaskan HTI itu sebenarnya apa sih? Apa DITII yang biasanya kita dengar Kahar Muzakar, sejauh mana kiprah Mm-mm. Kahar Muzakar begitu, sejauh mana pergolakan politik yang saat itu Oke. terjadi antara Kahar Muzakar, Soekarno dan lainnya. Kemudian sering kita lihat juga di kampus-kampus mahasiswa yang pakaiannya serba gelap begitu, itu Iya. sebenarnya ajarannya apa, dari mana dan kemana. Iya iya Itu iya yang iya iya. saya mau edukasi ke teman-teman mahasiswa supaya mereka tidak tersekat-sekat oleh ketidaktahuan. Oh. Jadi pada prinsipnya menurut saya pribadi, Mm-mm. kenapa kemudian organisasi A benci dengan organisasi B benci dengan organisasi C, karena tidak paham alur organisasinya masing-masing begitu. Tujuannya masing-masing seperti apa. Iya iya Itu iya. yang saya mau edukasi. Oke. Dan itu kan sensitif ya. Heeh, Organisasi heeh. kemahasiswaan itu kan kadang begitulah. Iya, tapi kalau dari buku ini Kak, kita jelaskan itu sejauh mana sebenarnya isinya ini buku ini? Iya, kalau levelnya kan dari jatuhnya seperti yang saya sampaikan tadi, Tadi di jatuhnya awal, ya. Turki Utsmani, kemudian level Indonesia, level Sulawesi Selatan, dan level kemahasiswaan. Oh, sampai ke situ, Kak. Iya, Bisa berjenjang. dijelaskan dulu, mungkin panjang kali lebar biar kita bisa lebih dalam, lebih paham tentang buku tak? Iya. Kalau bisa saya lihat yang Oke, silakan. thank you. Saya lihat daftar isinya ya. Karena ini pesanannya Jadi orang. kita kuliah ini, kita kuliah. Mohon maaf ya kalau nanti membosankan. Saya sebenarnya kadang khawatir kalau bawa materi ini, takutnya orang bosan begitu menonton. Gak apa-apa, kan tidak semua, banyak orang yang juga mau cita-cita paham tentang buku ini. Siap. Nah, saya buka daftar isinya. Oke. Membahas pada level Indonesia, saya membahas tentang konteks politik Indonesia era Orde Baru. Soeharto. Seperti ya. Mhm. Kita antar atau mulai dari mana itu, Kak? Depolitisasi tahun 73 sampai deideologisasi tahun 85 begitu. Oh. Selengkapnya ada di sini. Oh iya iya iya. Jadi Kemudian secara detail begitu ada di sini. Kemudian bahas juga pasca Orde Baru sampai kemudian masuknya paham-paham revivalisme di Indonesia. Oke. Jadi kalau teman-teman baca di sini akan ada namanya M. Nasir. Heeh. Itu juga salah satu yang kemudian berperan penting dalam masuknya pengaruh Timur Tengah ke Indonesia begitu. Oke. Nah, masuknya paham-paham ini ada Hizbut Tahrir dari Mesir, Hasan Iya. al-Banna, kemudian Salafiyah juga Iya. masuk, dan ini kemudian terintegrasi ke UGM, kemudian Ihwanul Muslimin. Ihwanul Muslimin ini ajarannya yang kemudian Iya, yang sampai sekarang, oke. ada pertanyaan. Kemudian tiga ini bedanya di mana? Iya, iya. Ya, coba dijelaskan, Kak. Iya. Kalau membosankan ngomongnya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi Hizbut Tahrir itu mengubah konstitusi.
menjadi Islam. Itu target. Mengubah. Jadi Hizbut Tahrir kan Jadi artinya partai kebebasan begitu. Jadi ya, jadi benar-benar targetnya itu mengubah konstitusi menjadi sistem Islam secara khilafi, menyeluruh. Oke. iya, Tapi khalifah di dalamnya ya kan, Khalifah. iya. Tapi dengan kondisi konstitusi atau Mhm, dasar bernegara kita ini, itu menurut Kak Tendri seperti apa? Benar atau tidak itu, atau salah gitu? mhm. Saya punya banyak teman-teman Hizbut Tahrir dan Mm-mm. saya aktif kajian juga di Hizbut Tahrir Heeh. saat masih S2 begitu. Tajwid. Iya. Kalau mau biasa lihat saya di musola Oh ikut iya. pengajian. Ya jadi apa ya? Hizbut Tahrir itu memang mau menghadirkan konsep khilafah. Mm-mm. Jadi sepertinya yang terjadi kalau kita perhatikan ada Hizbut Tahrir Indonesia, ada Hizbut Tahrir Australia, ada Hizbut Tahrir Malaysia dan semuanya itu mau merger, Oh, membentuk membuat hal ya. seperti Turki Heeh. Utsmani dulu Heeh. begitu. Tapi Dengan satu dengan konsep bernegara kita mhm, ini bertentangan atau bagaimana Kak menurut Kak? Karena sekarang kan sudah jelas. jelas. Berarti Jelas. wajar sekarang ini sudah dihilangkan gitu. Kalau menyebut wajar atau tidak, saya tidak kompeten untuk menyebut itu. Oh Hanya iya. saja gerakan ini seperti ini begitu. Nggak cocok dengan kondisi atau dasar bernegara kita gitu. Mungkin bukan tidak cocok tapi belum. Tapi oh belum. Saya percaya segala sesuatu itu momentum. Oh gitu Kak. Iya, jadi kalau ada momentum yang ya ketemunya peluang dengan kesiapan begitu. Heeh. Kita bonus, kita Oh tidak oke tahu. oke oke. Kita tahu kan saat aduh, politik banget ini saya ngomong. Nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Jadi saya takut. Kemarin kan ada pihak pro, Oke. kemudian ketika dia jadi posisi pemerintahan kan Mm-mm. kebijakannya kadang membingungkan Iya. masyarakat, bahkan kadang kemudian ada timbul pertanyaan masih tetap tidak. Nah Mm-mm. itu yang saya sebut dengan setiap hal bisa, Momentum. iya, Oh. maksudnya who knows begitu, kita tidak tahu Berarti persis. bisa bisa jadi di saat kalau masih berdiri atau masih ada HTI sampai hari ini, bisa saja beberapa tahun ke depan itu bisa, kalau momentumnya dapat, Iya, cita-cita dari seperti Hizbut Tahrir itu bisa sampai mengubah konsep atau seperti apa? iya. Kan di sejarahnya akan takluk suatu wilayah yang kita kenal sekarang dengan Turki, Konstantinopel, Oke. ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin Mm-mm. dan didukung oleh sebaik-baik pasukannya, gitulah. Iya Saya iya. lupa persisnya apa. Dan itu kan terjadi oleh Mm-mm. Muhammad Mm-mm. Al-Fatih. Al-Fatih ya. Nah, ada pernyataan berikutnya bahwa em, Italia juga Menara Pisa akan ada upaya penaklukan seperti itu juga nantinya. Oh iya iya iya. Dan itu diyakini oleh sebagian aktivis Oh iya iya Hizbut iya. Tahrir bahwa Oke. akan ada momentum, akan ada momentum Oke. bahwa semua ini bisa terjadi seperti itu. Mm-mm. Selanjutnya Kak, Oke, apa lagi? kemudian Salafi. Nah, Salafi ini sebenarnya apolitis ya. Jadi benar-benar fokusnya di dakwah dan sebagainya. Cuman ada saya dengar terakhir itu sudah mulai aktif dalam menyuarakan pilihan di pemilu begitu. Kalau Ikhwanul Muslimin seperti kita ketahui dia tidak mengubah konstitusi Tapi tapi menjadi bagian. oh, Karena masuk ke situ, iya. ikut andil. Oke. Jadi kalau kemudian Hizbut Tahrir face to face dengan pemerintahan saat ini, Mm-mm. Kalau Hizbut maaf Salafi kemudian memilih untuk apolitis ya uh-uh. saat ini, kalau Ikhwan Muslimin menjadi bagian dan hendak mengubah dari dalam. Oh iya ya, dia masuk ikut terjun dulu ke dalam. Iya. Oke. Kalau di Papua dia Ya, punya kader juga yang non Muslim. iya iya iya. Oke. Seperti itu. Kemudian gerakan revivalisme di Indonesia, tadi transmisi gerakannya, ini sekarang pelembagaannya ada Dewan Dakwah Islamiyah, Hizbut Tahrir, kemudian di kalangan kampus juga Oh iya game. iya. Seperti itu masing-masing ada tokoh-tokoh yang kemudian menjadi apa ya, pembawa begitu gerakan Mm-mm, tersebut. mm-mm. Sampai kemudian di lingkup Sulawesi Selatan Wahda Islamiyah. Oh iya. Jadi kalau kita pernah dengar Wahda, mungkin kita membayangkannya jauh berbeda dengan Muhammadiyah. Iya iya iya, sering-sering ya. Padahal tidak. Wahda Islamiyah adalah sempalan dari Muhammadiyah. Oh gitu Kak. Ada masa ketika kemudian semua
organisasi harus menganut Pancasila sebagai salah satu-satunya ideologi, di Muhammadiyah kan rapat nih. Iya. Ada yang kemudian bisa menerima Pancasila sebagai ideologi di samping ideologi Islam, dan ada yang tidak mau sama sekali. Oh iya. Yang tidak mau inilah sama sekali yang jadi Wahda Islamiyah. Oh, tapi punya keterkaitan tadi yang seperti kita jelaskan dengan Muhammadiyah. Iya, karena Iya, sangat erat. awalnya kan Muhammadiyah. Iya. Sampai kemudian rapat ada peraturan bahwa harus menganut ideologi Pancasila. Yang sempalan ini yang tidak mau menganut saat itu ya. Iya. Ideologi Pancasila, karena menurutnya satu-satunya ideologi yang harus dipegang itu Islam gitu. Kalau kemudian Pancasila juga diterima dan diubah, itu kurang inilah menurut mereka, karenanya mereka kemudian di Wahda Islamiyah. Oke. Tapi kalau hari ini ditanya kembali, karena S2 saya mengkaji tentang Wahda Islamiyah, itu mereka sudah tidak sefrontal itu. Bahwa kami tidak sama sekali tidak berideologi Pancasila, itu tidak sama sekali. Sudah berubah. Sudah berubah Iya. sekali, Kak. Oke. Kemudian Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam, ini juga kita pahami sekali di Sulawesi Selatan. Mahasiswa pecinta musola, udah itu. Mungkin sudah banyak bicara tentang isi buku ini, mungkin bicara tentang Islam, kemudian masuk dengan kondisi yang ada sekarang ini di Indonesia. Kita sudah banyak membahas tentang buku ini, tapi kita, Kak Tendri sebagai latar belakang akademisi, sebagai dosen politik, memandang bernegara itu sekarang seperti apa, atau memandang ideologi dan juga memandang Islam itu sekarang seperti apa, Kak? Baik, pasti pernah dengar kan Piagam Jakarta? Piagam Jakarta. Oh iya, oke. Jadi sila pertama kan awalnya atas berkat rahmat Allah dan Iya, atas iya. dan seterusnya. Nah, itu kan kemudian menuai protes dari saudara kita dari timur yang non-Islam begitu. Oke. Nah, itu kemudian diperbaharui menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Jadi pada prinsipnya tidak ada pilihan ketika kemudian harus membenturkan antara Pancasila dan Islam. Oke. Karena dalam Pancasila di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu kan Islam. Iya, iya, iya. Yang iya. Maha Esa itu kan stressingnya kuat. Ya. Berarti 1 bukan 2 bukan 3. Berarti sudah jelas. Jelas. Iya, jelas. Islam kan jelas sekali. Hanya satu begitu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana saya memandang Islam, Indonesia, Iya. keterkaitannya, kemudian apa yang terjadi akhir-akhir ini yang kemudian kok Islam terkesan arogan ya? Menurut saya bukan sih. Oh gitu. Ketika kemudian Islam bisa mengakomodir non-Islam ketika hendak membuat sila-sila Pancasila, berarti di situ moderat dong. Oh iya, iya, iya. Iya iya. Dengan jumlah yang saat itu 80-90%, Iya. 80-90%, lantas mengakomodir 10-20%, itu kan sebuah apa ya, sisi yang sangat legowo begitu. Oh, oke. Iya kan? Iya, 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 iya. Sekarang kita juga ini aktif di KNPI. Alhamdulillah. Berarti banyak diskusi juga dengan atau bergaul dengan lingkungan-lingkungan berbagai macam organisasi yang latar belakangnya baik itu muslim maupun non muslim gitu. Iya. Kalau sekarang ini seperti apa dengan lingkungan di KNPI? Alhamdulillah, saya itu malah lebih sering diskusi tentang keislaman itu sama salah satu kakak KAD itu Hindu. Oh iya. Kemudian Ervan Konghucu. Kemudian siapa lagi ya? Itu banyak-banyak non-Islam dan kita sudah biasa membahas hal seperti itu. Bahkan ya, ini lucu. Banyak orang Islam yang kadang mempertanyakan tentang konsep ta'aruf. Serius. Orang Islam yang mempertanyakan konsep tentang ta'aruf. Iya, katanya kenapakah harus begitu? Kenapa tidak yang biasa? Responnya kita bagaimana? Biasa mau. Nah, lucunya Kak Ade. Kenapa? Iya. Kenapa? Oke. Nah, Kak Ade itu dari Hindu, beliau ketua di Pemuda Hindu, itu paham konsep yang saya anut. Iya, iya. Dan memahami sekali, oh Tendri itu orangnya enggak sentuh tangan. Tendri itu begini. Oke. Pahaman dia. Jauh lebih paham. Oke. Jadi kadang lucu sih kalau kita diskusi. Oh iya Tendri nanti tidak ini kan, tidak pacaran kan, tidak ini kan tadi. Oh iya Kak.
Berarti sekarang lagi tidak pernah berpacaran juga, Kak? Tidak, kalau saya bilang ada pacarnya berarti pertanyaannya kurang lebih sama dengan konsep ta'aruf. Kan dia penganut bicara tentang ta'aruf tadi. Kenapa, Kak? Jadi begini, Mm-mm. saya tuh takut sekali keluarkan statement yang tidak disenangi atau menyinggung pihak tertentu. Jadi saya Oke, disclaimer dari awal, saya bukan orang yang baik-baik banget, oke. bukan orang yang soleha-soleha banget, Eh, biasa. Jadi saya orang yang biasa, hanya saja kemudian mm-mm. saya meyakini sesuatu yang mungkin berbeda dengan teman yang lain. Oh iya, Saya tidak pada sebut saya lebih umumnya, baik, oke. saya lebih benar, saya lebih no. Enggak, oke. Ini hanya berbeda. Jadi ini bukan sesuatu yang ada levelnya. Oh ini lebih baik, Oh ini iya, lebih oke. tidak. Tidak, cuma kita ini apa? Hanya berbeda begitu. Iya, iya. Nah, alhamdulillah seperti itu. Saya tidak, Tidak pernah. Iya, alhamdulillah. karena kan biasa kayak tadi itu kita bilang ada level, kemudian ini hanya Bukan berbeda. level, Iya. bukan Kan biasa ada level. orang kayak gitu, Kak, bahwa dia jauh lebih seperti ini, Enggak. kemudian jauh dia dibawa seperti ini. Kan biasanya ada yang kayak gitu-gitu, Kak. Tapi ada tadi sebenarnya saya masih tanda tanya karena saya belum tadi bicara KNPI. KNPI ini kan sekarang kondisinya lagi, setahu saya, Kak, informasinya kan ada dua. Di KNPI mana, Kak? Kan ada tadi siapa teman-teman bergaul itu? Iya, alhamdulillah. Sebelumnya kan saya di Ketua Imran dan Sekretaris Eli Oscar. Oke. Kemudian periode ini saya di Ketua Nurkanita dan Sekretaris Agus Rashid. Oh, di periode sebelum, oh sudah 2 periode berarti, Kak. Periode Alhamdulillah, sebelumnya alhamdulillah. di Kak Imran dan Kak Eli Oscar. Iya, Sekarang di Nurkanita. iya. Oke, oke, oke. Jadi tadi sudah kita jelaskan panjang kali lebar tentang ini buku, Kak. Menggambarkan isi buku ini, kita bercerita banyak tentang proses buku ini. Kita juga menjelaskan terkait bagaimana memandang konsep bernegara saat ini, Islam saat ini. Juga sampai bicara tadi di apa? Sebagai aktif di organisasi pemuda di KNPI saat ini. Nah, apa mungkin harapan Kak Tendri ini dengan konsep apa keberagaman saat ini, Kak? Mungkin bisa disampaikan. Yang pertama mungkin di KNPI ya, saya mengaturkan terima kasih yang besar sekali pada semua kakak-kakak dari tahun 2016 sampai tahun 2022 karena begini. Tidak semua orang itu bisa loh menerima ideologi yang kita anut. Apalagi kan di Cara KNPI, pandang kita, iya, iya, oke. di KNPI kan beragam, bukan hanya beragam agama, bahkan satu agama dengan berbagai perspektif kan Iya, sangat betul. banyak begitu. Saya alhamdulillah misalnya ya, paling sederhana, saya tidak bisa dibonceng begitu, Oke. atau tidak bisa misalnya satu mobil sama Iya, salah iya. satu kakak yang ini, dan itu dipahami sekali. Atau tidak bisa sentuh tangan dan lainnya dipahami sekali, dan mereka sangat biasa sih, dewasa. Oh Saya iya. menyebut kakak-kakak di KNPI itu bukan hanya matang di organisasi tapi juga di interaksi sosial. Jadi saya sangat mengagumi kemampuan mereka untuk memahami berbagai perbedaan Iya, dan keberagaman kita ini. iya. Kalau harapan untuk calon pembaca dengan Iya. buku ini? Itu tadi, bahwa fanatisme di antara aktivis organisasi itu bisa diredam, dan kan katanya kalau kita tidak paham sejarah negara kita, ya kita tidak menghormati orang-orang yang mendahului kita Iya, betul. begitu. Nah, itu yang harus kita pahami. Oh, Misalnya, tidak kemudian ini saya disclaimer ya, maksud oke, saya oke, oke. saya bukan aktivis salah satu dari ini sama sekali, Oke. tidak. Qadarullah, saya seperti saya sampaikan tadi, saya besar di madrasah lalu kemudian tertarik dengan isu ini, tidak menjadi bagian dari manapun, tapi Iya. kalau disebut apakah saya senang ikut pengajian, iya. Saya ikut di Wahda pengajiannya, saya ikut di pengajian Hizbut Tahrir, memperbaiki tajwid saya dan sebagainya. Oke. Tapi bukan bagian Iya, dari, tidak iya, fanatik dengan iya. apa kesibukan. Oke. Saya peneliti murni, alhamdulillah. Jadi Allah beri kesempatan untuk memiliki ketertarikan pada dunia tulis menulis, karenanya Allah mudahkan sampai sejauh ini begitu. Oke. Jadi ya seperti Jadi itu. poin harapan dari buku ini untuk calon pembaca ke depan Iya, apa, Kak? mencegah fanatisme sih. Oh, mencegah fanatisme. Oke, Iya. itu poinnya, mencegah fanatisme. Saya dengar selain buku ini kan dari 2020, Kak. Iya. Ada lagi buku tak yang lain? Iya, alhamdulillah 2021 itu sebuah cacatan COVID-19, Oh, bukan catatan, bukan
Ya, cacatan. cacatan. Iya, Heeh. sebuah cacatan COVID-19 itu saya rangkum ada 14 tulisan di Belajar Bersama, saya punya apa ya, Oh semacam iya, ada komunitas. aktif satu di komunitas belajar bersama Iya, sebagai alhamdulillah. founder, Kak. Iya, tahun ini alhamdulillah sudah ada SK Kemenkumhamnya menjadi PT Oh, Belajar syukur Bersama syukur alhamdulillah. Nusantara. Oke. Kemudian itu ada 14 penulis baru, jadi setiap tahun saya mengkader penulis baru dan Oh, sebagian besar adalah biasa-biasa. luar biasa ya ya. Sebagian besar adalah mahasiswa-mahasiswa saya yang kemudian ayo tulis jurnal, ayo tulis artikel, kemudian saya koreksi dan sebagainya. Oh, oh iya Dan iya iya. alhamdulillah tahun ini ada dua yang sedang upcoming, sedang proses. Yang pertama adalah saya ngajar di 3 kampus semester lalu, jadi Universitas Muhammadiyah Makassar, Mm-mm. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan Universitas Muhammadiyah Malang. Oh iya iya. Jadi masing-masing mahasiswa saya itu punya project begitu, Sampai di menulis. Malang, Kak, ngajar. Alhamdulillah kemarin dapat job untuk ada salah satu program dari Unismu Makassar, Heeh. sehingga saya juga mengajar di Malang. Oh, Alhamdulillah. iya iya iya. Jadi ini projectnya sementara jalan, semuanya mahasiswa. Mm-mm. Jadi menulisnya mahasiswa, yang edit juga mahasiswa. Ada memang jadi mahasiswanya diberdayakan di Iya, betul ilmu betul ada bekalnya lah untuk ke iya. depan. Karena menurut saya hal yang kompleks hari ini adalah pengangguran terdidik. Oh iya, Sarjana tapi bingung mau bingung mau ngapain. ngapain ya. Kenapa? Mm-mm. Karena mata kuliah yang disusun tidak menjawab kebutuhan. Kondisi saat ini. Tidak menjawab. Karenanya di Belajar Bersama kami support dengan pemahaman tentang bisnis, tentang tulis menulis, Mm-mm. bahasa dan Mm-mm. lain-lain secara gratis begitu, dan itu yang kita perkuat agar sebelum selesai mereka sudah punya modal begitu, soft Oke skill oke. untuk bertahan. Oke, berarti butuh motivasi juga sekarang kondisi pemuda atau mahasiswa saat ini supaya setelah sarjana Iya, itu sudah jelas arahnya akan kemana, mungkin kayak iya. gitu-gitu Kak. Bahkan alhamdulillah sekedar menambahkan mahasiswa saya yang terlibat di penulisan buku tahun lalu Mm-mm. yang terinspirasi dari buku ini sekarang sudah bekerja. Oh, Dia kerja jadi di kontributor di beberapa media cetak, oh luar biasa. ikut penelitian dan penulisan yang melibatkan dosen dan sebagainya. Mm-mm. Itu yang saya sebut sih dari awal, muafik innamal a'malu binniyat. Oh iya Allah iya. sampaikan ke niat. Jadi kalau saya misalnya berorientasi profit, Allah kasih, tapi tidak sampai niat-niat yang lain. Oke. Biasa di iya. Bisa luar biasa luar Mohon biasa maaf, luar biasa. mohon maaf. Nah, terakhir Kak, biasanya bintang tamu di kata kunci ini Mhm, diminta satu kata kunci dari narasumber mhm. untuk disampaikan ke penonton. Kira-kira apa kata kunci Kak dari kita? Oh iya, jadi dalam hidup saya ada dalam hidup saya pribadi ada banyak kejatuhan. Saya tidak melihat bahwa kita bisa melangkah sejauh ini hanya karena bermodal kecerdasan, kekayaan, jaringan dan sebagainya begitu. Saya percaya bahwa kita melangkah karena Allah izinkan kita melangkah. Oke. Nah, selain Allah Subhanahu wa taala di urutan pertama, maka yang kedua pasti orang tua. Karena saya tipe orang yang juga sulit kenal dan dekat dengan orang yang asing begitu. Karenanya orang yang paling saya percayai di dunia ini adalah kedua orang tua, dan yang benar-benar berperan aktif, suportif, mendukung dan menegur saya paling keras adalah kedua orang tua. Dan poin ketiga adalah pendidikan. Menurut saya pendidikan itu bukan untuk mencari uang, tapi untuk bermanfaat. Nah, ujung dari bermanfaat ini bisa berupa profit. Profitnya bisa kita pergunakan nih, bukan sekedar untuk membeli baju yang mahal, sepatu yang mahal, tas yang mahal, tapi bagaimana itu diberdayakan untuk mendorong orang lain. Jadi kemarin Yusuf Hamka, salah satu yang sering aktif saat ini di podcast, menyampaikan bahwa kalau ada 1 miliar, sayang sekali kalau hanya untuk membeli jam. Pakai 1 miliar itu untuk membuat bisnis dan mempekerjakan banyak orang, dan itu yang saya inisiasi di Belajar Bersama. Mahasiswa saya sedini mungkin punya penghasilan, minimal meringankan beban kedua orang tuanya, itu yang mereka sampaikan. Jadi saya libatkan di persiapan CPNS, saya minta dia yang buat soal dan sebagainya, baru kemudian pinnya dibagi untuk meringankan SPP dan sebagainya.
Oke, 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 oke. Thank you, Kak. Panjang sekali. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi luar biasa, Kak, luar biasa. Saya salam hormat, terima kasih sudah hadir di Kata Kunci. Mungkin next kita bisa diskusi di luar dari ini, Kak. Insya Allah. Ada apa-apa yang bermanfaat yang mungkin bisa kita jalankan sama-sama ke depan. Saya berharap ke depannya bisa berjalan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, di subscribe, like, share, dan di komen. Thank you.